Halo semuanya, dan selamat datang di Analisa Taktik kali ini. Jujur, saya sangat antusias hari ini karena kita bakal membedah salah satu pergerakan paling menarik di bursa transfer. Sebagai seorang analis, nggak ada yang lebih memuaskan daripada melihat sebuah klub merekrut pemain yang benar-benar bisa mengubah dimensi permainan mereka. Hari ini, kita akan kupas tuntas mesin lini tengah terbarunya Brentford, Mamadou Sangaré. Kita bakal lihat sama-sama di mana angka dan metrik permainannya bikin dia jadi incaran panas di Eropa. Langsung aja kita mulai. Oke, coba kita perhatikan ini. Kepindahan senilai 41 juta pounds ini bukan sekedar transfer biasa, teman-teman. Ini adalah sebuah langkah jenius secara taktikal. Menyebutnya sebagai salah satu kudeta terbaik musim panas, itu sama sekali nggak berlebihan. Sering kan kita lihat klub buang-buang uang untuk pemain bernama besar, tapi ternyata nggak cocok sama sistem? Nah, Sangaré ini beda. Kita lagi ngomongin pemain yang murni direkrut karena kecocokan gaya bermain dan dominasi datanya yang luar biasa di atas lapangan. Untuk analisa hari ini, kita punya 5 fokus utama. Kita akan mulai dari bahas transfer briliannya, terus melihat seberapa buas dia sebagai perebut bola, lalu kita bedah visi serangannya, pembuktiannya saat melawan raksasa PSG, dan terakhir, kenapa dia itu kepingan puzzle yang sangat sempurna buat Brentford. Masuk ke poin pertama kita, transfer brilian musim panas. Untuk bisa benar-benar mengapresiasi seberapa besar dampak pemain berusia 24 tahun ini, kita harus lihat lagi gimana dia meledak bersama RC Lens dalam setahun terakhir. Ini tuh kisah klasik tentang pemain dari liga yang lebih kecil, datang dan langsung mendominasi. Brentford jelas nggak main-main. Mengeluarkan dana 41 juta pounds itu sebuah statement yang sangat kuat. Mereka tahu persis kualitas yang mereka bawa. Ini bukan perjudian. Ini adalah investasi cerdas berbasis data untuk seorang gelandang yang lagi melesat menuju status kelas dunia. Dan kalau kalian masih mikir, kok harganya bisa setinggi itu sih? Lihat aja deretan prestasinya musim lalu. Dia sukses bawa Lens jadi runner-up Ligue 1, cuma beda 6 poin dari PSG loh. Terus juara Coupe de France, masuk tim terbaik Liga, dan dinobatkan sebagai pemain Afrika terbaik. Rekam jejaknya udah terbukti. Nah, sekarang setelah kita tahu seberapa hebat prestasinya, yuk kita bedah data keras di baliknya. Lanjut ke bagian kedua, sang monster perebut bola. Sepak bola modern itu sangat menuntut dominasi saat tim kita lagi nggak pegang bola. Dan disinilah Sangaré nunjukin kenapa dia diakui sebagai salah satu gelandang bertahan paling top di Eropa. Mari kita pahami satu istilah taktis ini. Turnover tinggi. Gampangnya, ini tuh momen di mana seorang pemain atau tim berhasil merebut kembali bola di area pertahanan lawan, tepatnya dalam jarak 40 meter dari gawang. Ini bukan asal sapu bola ya, ini adalah hasil dari sistem pressing agresif yang terstruktur banget. Sistem di mana Sangaré ini bersinar terang. Dan grafik ini dengan brilian mengilustrasikan betapa tingginya intensitas Lens musim lalu. Mereka mencatatkan 9,5 turnover tinggi per pertandingan. Angka ini nyaris menyamai elit Eropa sekelas PSG dan Bayern Munich. Dan tebak siapa mesin utama di balik sistem pressing tingkat tinggi ini? Betul, Sangaré. Dia yang memungkinkan timnya buat menekan lawan sampai ke area yang paling berbahaya. Sekarang, coba perhatikan angka raksasa ini. 8,01. Ini adalah rata-rata dia merebut kembali penguasaan bola per 90 menit. Angka yang luar biasa masif ini menempatkan dia di posisi ketiga tertinggi di seluruh 5 liga top Eropa. Bayangin aja, lebih dari 8 kali dalam satu pertandingan, dia murni merampas bola dari kaki lawan. Gila kan? Kalau kita rincikan lagi, dominasi bertahannya bakal kelihatan makin mengerikan. Dari 8,01 kali merebut bola tadi, 4,68 diantaranya terjadi persis di area krusial, yaitu sepertiga tengah lapangan. Ditambah lagi dengan catatan 7,7 gabungan intercept dan kemenangan duel darat, serta 3,33 tackle berhasil. Kemampuannya buat baca arah umpan, motong pergerakan lawan, atau sekedar pakai kaki pancangnya buat nyuri bola, itu benar-benar jadi mimpi buruk buat gelandang serang manapun. Masuk ke poin ketiga kita, visi penyerangan dan distribusi. Apa yang bikin dia layak dihargai 41 juta pounds? Karena dia ini bukan sekedar tukang jagal di lini tengah. Menariknya, Sangaré ini seakan punya identitas ganda. Di satu sisi dia adalah tembok kokoh, tapi di sisi lain dia adalah otak serangan. Dia itu definisi nyata dari gelandang box-to-box modern yang super komplit. Jago merusak tempo lawan, tapi juga sangat cerdas mendikte tempo timnya sendiri sebagai playmaker. Angka 31 ini sangat penting kalau kita bicara analitik sepak bola. Ini adalah jumlah penciptaan peluang sekunder yang dia lakukan. Buat yang belum tahu, peluang sekunder itu adalah umpan mematikan yang terjadi tepat sebelum sebuah assist. Seringkali inilah umpan yang sebenarnya membongkar blok pertahanan lawan.
Mencatatkan 31 umpan krusial seperti ini, bikin dia masuk jajaran 4 gelandang paling kreatif di Liga Utama Prancis. Sering beroperasi sedikit di sisi kanan lini tengah, Sangaré pintar banget manfaatin kaki kirinya yang dominan buat memotong ke dalam dan ngebuka lapangan. Lihat aja dampaknya, 7 keterlibatan gol langsung dan 18 umpan panjang pindah arah yang sukses. Dia suka banget ngubah arah serangan secara drastis, sering kasih bola matang ke bek sayap di ruang terbuka. Belum lagi, rata-rata 3,4 kali dia bawa bola progresif menembus lini lawan. Senjatanya benar-benar lengkap saat bola ada di kakinya. Poin keempat, pembuktian melawan raksasa PSG. Oke, statistik di atas kertas memang kelihatan wow. Tapi kalian yang kritis pasti mikir, bisa nggak dia ngelakuin itu lawan tim elit? Coba kita jadikan laga bulan Mei lalu sebagai studi kasusnya. Meskipun saat itu Lens kalah dari skuad asuhan Luis Enrique, performa individu Sangaré justru paling menonjol di lapangan. Dia bikin 12 umpan sukses ke sepertiga akhir. Itu 2 kali lipat dari pemain manapun saat itu. Tapi yang paling epik adalah, dia merebut bola sampai 13 kali. Bayangkan, lawan tim dengan serangan paling mematikan di Eropa, dia malah mencatatkan rekor tertinggi pribadinya musim itu. Ini bukti nyata kalau mentalnya udah di level Liga Champions. Dan sampailah kita di poin kelima, sekaligus yang paling penting. Kecocokan taktik bersama Brentford. Di sepak bola modern, sekelas pemain bintang pun bisa gagal total kalau sistemnya nggak pas. Terus, kenapa pemain asal Mali ini dibilang kepingan puzzle yang sempurna buat Brentford? Jawabannya ada di DNA taktik. Meskipun pindah liga, transisi adaptasinya bakal mulus banget. Lihat deh kecepatan progresi bola dan jumlah serangan balik cepat antara RC Lens dan Brentford nyaris identik. Keduanya bukan tim yang cuma muter-muter bola pasif. Mereka main direct, cepat, dan sangat mengandalkan transisi kilat. Buat Sangaré, ini ibarat pindah ke rumah baru tapi dengan denah yang sama persis. Kita tahu Brentford punya celah besar di lini tengah semenjak ditinggal Jordan Henderson. Nah, Sangaré ini direkrut untuk menambal lubang tersebut. Tapi dia nggak bakal kerja sendirian. Dia akan diproyeksikan jadi jangkar di trio lini tengah baru yang super dinamis, bareng Yegor Yarmolyuk dan Mikkel Damsgaard. Kombinasi solidnya Sangaré dalam bertahan ditambah visi cerdas Damsgaard jelas bakal bikin repot lawan-lawan mereka nanti. Akar permasalahan taktik yang mau dipecahkan lewat transfer ini sebenarnya sangat jelas. Brentford itu menghabiskan 8,9% waktu mereka di fase pemulihan. Ini metrik untuk momen kacau tepat setelah bola direbut sebelum penguasaan stabil. Angka 8,9% ini tertinggi loh di Liga Inggris. Artinya apa? Permainan mereka tuh sering banget ninggalin ruang-ruang kosong yang besar pas lagi transisi. Ditambah gaya man-to-man marking yang makin ngetren, mereka mutlak butuh gelandang petarung yang bisa ngecover ruang luas itu sendirian dan menang duel 1 lawan 1. Dari semua data yang udah kita bedah tadi, Sangaré adalah sosok paling sempurna untuk tugas berat ini. Jadi, kita sampai pada satu pertanyaan penutup yang memancing rasa penasaran. Apakah Mamadou Sangaré ini adalah perekrutan taktis paling cerdas dan tak terbantahkan di bursa musim panas ini? Kalau kita ingat lagi profil langkahnya sebagai perusak sekaligus kreator, ditambah kecocokan DNA yang klop banget dengan sistem Brentford, rasanya susah banget buat bilang enggak. Pasti bakal seru banget nih nungguin kiprahnya mendikte ritme permainan di Liga Inggris musim ini. Inilah teman-teman kekuatan sejati dari scouting berbasis data. Terima kasih sudah ngikutin analisa taktik kali ini dan sampai jumpa di pembedahan taktik kita selanjutnya.